Nah, udah. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang SOAP atau Simple Object Access Protocol. Pada presentasi ini, kita akan membahas apa itu SOAP, bagaimana struktur dan cara kerja SOAP, terus keunggulan dan kekurangan, serta contoh penerapan. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk mengenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Ervin Hairus Sifaudin, NIM 102. Terus ada Sbi Asidik, NIM 414. Ada M. Saiful Anwar, NIM 419. Terus ada Irhamul Gusti Huda, NIM 459. Dan Vesaka Yesananta, NIM 460. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Oke, next. Ya. Apa itu SWAP atau Simple Object Access Protocol? SWAP yaitu protokol berbasis XML yang digunakan untuk pertukaran informasi terstruktur antar sistem dalam lingkungan jaringan. Protokol ini digunakan terutama untuk layanan web atau web service, memungkinkan aplikasi di berbagai platform dan bahasa pemrograman untuk saling berkomunikasi. SOAP mendefinisikan format pesan dan aturan komunikasi menggunakan protokol jaringan seperti HTTP atau SMTP untuk mentransmisikan data. Jadi perbedaan SOAP dan REST. SOAP atau Simple Object Access Protocol. SOAP adalah protokol berbasis XML yang lebih kompleks, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transaksi aman dan andal seperti enterprise. SOAP mendukung keamanan dan transaksi yang lebih baik. Nah, kalau REST adalah gaya arsitektur yang lebih ringan, cepat, dan fleksibel. Sering digunakan untuk aplikasi web dan mobile dengan format data seperti JSON. REST lebih efisien dan mudah diimplementasikan dengan dukungan caching. Nah, jadi SOAP adalah di sini SOAP gitu menggunakan standar yang sangat ketat ya seperti penggunaan OSDL atau OSDL untuk mengimplementasikan layanan sehingga lebih cocok untuk aplikasi enterprise dengan kebutuhan integrasi kompleks. Nah, sebaliknya, REST adalah sektor yang lebih fleksibel dan ringan, kuatkan protokol HTTP tanpa aturan seketat SOAP. Dalam hal format data, SOAP hanya mendukung XML, sementara REST mendukung berbagai format seperti JSON, XML, dan teks biasa, membuat lebih modern dan efisien untuk pengembangan web. Nah, SOAP dapat berjalan di berbagai protokol seperti HTTP atau SMTP, sedangkan REST sepenuhnya bergantung pada HTTP. SOAP juga memiliki fitur keamanan bawaan seperti WS Security, sedangkan REST mengandalkan mekanisme keamanan HTTP seperti SSL atau TLS. Oke, next saja. Arsitektur SOAP, arsitektur layanan web SOAP didasarkan pada interaksi antara tiga komponen utama yaitu penyedia layanan, peminta layanan, dan registrasi layanan. Seperti komponen ini memiliki peran yang berbeda namun saling terkait untuk memungkinkan komunikasi yang efektif antara aplikasi yang menggunakan layanan web berbasis SOAP. Berikut penjelasan dari ketiga komponen utama tersebut. Yang pertama ada service provider. Nah, service provider ini adalah sebagai penyedia layanan atau fungsionalitas tertentu melalui web service yang diakses menggunakan protokol SOAP. Yang kedua, service requester. Ini sebagai pengirim permintaan SOAP untuk mengakses layanan yang disediakan dan memproses respon yang diterima. Selanjutnya ada service broker yang berguna untuk menjadi perantara yang menghubungkan peminta layanan dan dengan penyedia layanan. Oke, next saja. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Saiful. Baik, saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh Mas Hasbi, yaitu setelah arsitektur saya akan membahas mengenai komponen utama apa saja sih yang ada di API SOAP itu. Nah,
dalam API swap itu terbagi 4 komponen utama, yaitu swap envelope, swap header, swap body, dan juga swap vault. Untuk swap envelope itu sendiri yaitu elemen utama yang membungkus body maupun headernya. Nah, mungkin selanjutnya yaitu swap header. Swap header yaitu bagian opsional yang berisi informasi tambahan atau bisa dikenal dengan metadata sendiri. Dan itu relevan untuk pemrosesan pesan. Yang ketiga yaitu swap body, bagian inti dari pesan swap yang berisi data utama seperti permintaan request ataupun respon dari server. Yang terakhir swap vault, bagian opsional yang digunakan untuk menangani kesalahan atau memberikan informasi tentang kegagalan pemrosesan pesan. Nah, vault ini opsional berarti boleh ada dan juga kalau tidak ada nggak apa-apa, supaya mempermudah saja itu swap vault itu. Selanjutnya, nah, text stack swap. Nah, text stack di sini artinya kombinasi untuk membangun API swap. Di antaranya memerlukan 3 hal seperti komponen utama tadi yang telah dijelaskan. Yang pertama service provider. Kelompok kami membuat arsitektur swapnya dengan bahasa pemrograman Dart. Nah, bahasa Dart ini digunakan untuk membangun server untuk menerima, memproses permintaan swap itu. Dan framework HTTP server membuat server HTTP dalam pemrograman Dart itu sendiri. Dan server Apache Tomcat atau Microsoft IIS itu. Nah, maksud dari service provider di sini untuk mudah dipahami, bahasa Dart itu digunakan untuk membuat server yang dapat menangani permintaan swap. Dan HTTP server adalah alat di Dart untuk membuat server HTTP yang mendengarkan permintaan pada port yang telah ditetapkan. Mungkin nanti lebih jelasnya pada implementasi. Nah, selanjutnya yaitu service requester atau dapat dikenal oleh klien. Sama juga menggunakan bahasa pemrograman Dart. Ini berfungsinya untuk membuat service requester yang mengirimkan permintaan swap ke service provider dengan menyusun XML yang telah diperoleh berdasarkan WSDL. Nah, tools-nya sendiri karena kelompok kami tidak membuat UI-nya, kita melakukan pengujian dengan menggunakan Postman atau bisa digunakan lain, yaitu Bruno juga bisa. Yang terakhir yaitu service broker. Nah, pada service broker ini sendiri ada WSDL yang isinya yaitu daftar layanan yang telah didaftarkan oleh service provider. Nah, WSDL sendiri yaitu sebuah standar yang digunakan untuk mendeskripsikan layanan web ataupun web service dan memberikan informasi yang sangat penting bagi pengembang yang ingin mengakses atau berinteraksi dengan layanan tersebut. WSDL service broker di sini sebagai kontrak atau penengah antara service requester dan service provider. Nah, mungkin cukup sekian. Akan dilanjutkan teman saya, Mas Huda. Baik, setelah dijelaskan swap dari teman-teman saya, selanjutnya saya ingin menjelaskan beberapa kelebihan pengembangan swap dengan Dart. Yang pertama itu adalah integrasi dengan aplikasi Flutter. Nah, di Flutter tersebut dapat mengembangkan sebuah aplikasi lintas platform, contohnya seperti Android, iOS, web, maupun desktop. Jadi hal tersebut dapat mempermudah pengembangan swap tersebut. Yang kedua yaitu ada pengelolaan dependensi yang mudah. Nah, contohnya itu jika ada membutuhkan pustaka untuk parsing XML dalam swap, cukup tambahkan pada file pub.spec.yml. Nah, yang selanjutnya adalah Dart mendukung program asinkronus. Nah, jadi pemrosesan ini tidak harus menunggu pemrosesan selesai. Jadi bisa melanjutkan ke proses yang selanjutnya. Terus yang keempat yaitu Dart memiliki kinerja yang baik untuk aplikasi yang membutuhkan
kecepatan tinggi. Nah, dat dapat dikompilasikan menjadi kode asli atau natif yang dieksekusi langsung oleh prosesor sehingga meningkatkan kecepatan eksekusi. Hal ini cocok untuk aplikasi server swap yang membutuhkan respon yang sangat cepat. Nah, yang terakhir adalah dat dapat dijalankan sebagai platform termasuk browser dan server. Dat dirancang sebagai bahasa yang fleksibel. Kode dat dapat dijalankan di server side maupun di client side atau browser, sehingga membiarkan banyak opsi dalam pengembangannya. Oke, lanjut. Selanjutnya, ini beberapa kekurangan pengembangan swap dengan Dart. Yang pertama, keterbatasan pustaka library. Nah, jadi keterbatasan pihak ketiga itu sebagai library membuat pengembangan swap dengan Dart itu banyak memiliki kesulitan. Lanjut, yang kedua itu adalah kompleksitas dalam parsing XML. Swap menggunakan XML sebagai format data utama dan mendukung pemrosesan XML, tetapi parsing dan manipulasi XML bisa menjadi kompleks dan tidak efisien JSON. Nah, jadi lebih efisien ke JSON. Selanjutnya itu adalah integrasi dengan web service yang terbatas. Dan ini tidak memiliki integrasi bawaan berbagai teknologi server side yang banyak digunakan dalam pengembangan swap seperti Apache CFX atau WCF. Nah, yang terakhir adalah kurangnya dokumentasi dan komunitas. Dat ini memiliki komunitas yang sangat besar untuk pengembangan Flutter, tetapi untuk pengembangan pada swap ini cukup masih kurang ya. Jadi untuk pengembangan selanjutnya pengembang mungkin memiliki kesulitan yang lebih untuk dokumentasi dan untuk komunitas yang ada. Mungkin itu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bisa. Baik, untuk yang selanjutnya adalah keunggulan swap dibandingkan dengan protokol yang lain. Yang pertama, swap memiliki standar yang jelas untuk keamanan. Biasanya swap diamankan oleh WS Security. WS Security adalah standar keamanan yang digunakan untuk melindungi komunitas pada web service. Standar ini mencakup mekanisme otorisasi, autentikasi, integrasi data, dan enkripsi dan tanda tangan digital. Dengan menggunakan header keamanan pada pesan swap, WS Security memastikan data terlindungi dari akses atau manipulasi yang tidak sah. Yang kedua adalah swap mendukung transaksi yang stateful. Sistem yang mendukung transaksi stateful memiliki kemampuan untuk melacak dan mempertahankan informasi tentang sesi atau status transaksi pengguna selama interaksi itu berlangsung. Hal ini sangat penting untuk transaksi kompleks seperti pembayaran atau pemesanan multi langkah. Terus yang ketiga, swap memiliki interoperabilitas tinggi atau bisa digunakan di berbagai platform. Interoperabilitas tinggi mengacu pada kemampuan sistem untuk berfungsi secara efektif di berbagai platform, bahasa pemrograman, kemudian infrastruktur yang bervariasi. Ini mengikuti standar industri seperti XML, WSDL, dan WS Security itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya kita akan mendemokan program yang sudah kita buat. Ini adalah program implementasi swap yang mungkin sangat sederhana, tapi akan kita demokan. Nah, baik,
Baik, di sini pada struktur kode LIB-nya sudah tertera. Di situ ada folder service provider, kemudian ada service registry, kemudian ada service requester, dan file WSDL. File service provider sendiri ini berfungsi untuk menjalankan server yang menyediakan layanan web melalui SOAP. Ini adalah komponen yang menyajikan endpoint yang akan diakses oleh service requester atau klien. Jadi endpoint-nya itu akan berjalan di port 8080 di localhost yang kita miliki. Kemudian ada service registry, ini berfungsi untuk mengirimkan permintaan SOAP ke endpoint. Service registry atau broker berfungsi sebagai komponen yang berfungsi untuk menyimpan informasi tentang layanan web yang ada dan menyediakan cara bagi sistem untuk menentukan layanan tersebut dalam menyediakan daftar layanan yang terdaftar. Dalam implementasi SOAP ini biasanya service registry bertanggung jawab untuk mengelola web yang terdaftar. Nah, di sini pada folder service registry ada dua file. Yang pertama ada service broker dan service registry. Pada file service registry ini menyimpan informasi tentang endpoint dan metadata. Kemudian pada file service broker ini mencari informasi layanan dan registry dan memberikan endpoint kepada klien atau service requester. Nah, kemudian di sini ada service requester. Ini berfungsi untuk mengirimkan permintaan SOAP ke endpoint yang disediakan oleh service provider. Ya, endpoint-nya tadi adalah localhost pada port 808. Ini adalah komponen klien yang berkomunikasi dengan layanan yang tersedia dan disediakan oleh service provider. Fungsi utamanya membuat request SOAP, mengirim permintaan SOAP yang dikirim menggunakan metode POST. Kemudian ada file WSDL. File WSDL ini berfungsi mendeskripsikan layanan web service yang disediakan oleh service provider. Jadi di sini mendeklarasikan elemen-elemen XML yang digunakan dalam request dan response SOAP. Kemudian ada untuk mendefinisikan operasi yang tersedia, yaitu say hello dan say. Kemudian untuk menjelaskan cara operasi SOAP diimplementasikan di mana misalkan pada kasus ini dioperasikannya di protokol HTTP yang kemudian menyediakan informasi endpoint atau layanan localhost-nya. Nah, di sini endpoint-nya berjalan pada localhost pada port 808/SOAP gitu. Terus langsung saja pada proses demonstrasinya. Mulai dari awal. Di sini kita akan menjalankan main Dart. Di sini inisialisasinya adalah service registry. Jadi ketika kita jalankan, server akan menjalankan port pada 808 dan brokernya itu dijalankan pada port 909. Langsung saja kita coba di Postman-nya langsung.
Nah, di sini pada endpoint service brokernya ini kita jalankan untuk pada metode get untuk mengambil endpoint dari swapnya. Jadi service brokernya itu berfungsi sebagai perantara untuk mendapatkan endpoint dari swapnya itu ya. Jadi ketika kita jalankan endpoint 9090/service ini atau service broker ini, itu akan mendapatkan link service, endpoint service untuk localhost swapnya. Nah, localhost swapnya itu di sini untuk mendapat pada headernya kita tambahkan key-nya itu content type, lalu value-nya itu application/swap plus XML. Terus pada bodinya itu kita deklarasikan, tadi kan ada dua, yaitu say hello dan say doang. Coba kita say hello, kita jalankan swapnya. Nah, kemudian respon swapnya adalah message-nya adalah hello world from swap. Itu adalah respon dari server anunya apa? Dari hello-nya tuh. Nah, ini pada respon request swapnya untuk layanan say hello itu message yang ditampilkan adalah hello from swap. Kemudian di sini ada kayak riwayat gitu. Jadi siapa yang mengakses atau yang merequest permintaan itu akan ditampilkan pada riwayat di bawah ini. Nah, tadi kan kita namanya adalah Dart client ya. Terus pada riwayat ini requestnya itu dari Dart client itu sendiri namanya. Terus kemudian kita coba yang say. Kemudian kliennya kita ganti namanya menjadi Hasbi gitu. Terus kita coba request Hasni. Nah, di sini responnya adalah this is another response. Kita lihat, nah ini untuk konten yang respon say ini memang message-nya adalah this is another response. Nah, di sini di riwayatnya itu di request oleh Hasni tadi ya yang kita inputkan. Kemudian demonstrasi yang selanjutnya adalah kita akan mendemonstrasikan dual platform atau swap ini bisa diakses menggunakan port online yang bisa diakses pada komputer lain yang akan didemokan oleh Mas Saiful. Silahkan Mas Saiful. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan mengenai implementasinya. Nah, di sini saya akan mendemokan mengenai misal kita sudah dapat WSDL-nya, aturannya atau prosedur cara mengakses yang kita inginkan sesuai yang diberikan WSDL-nya. Nah, meskipun beda port, asal WSDL-nya sama, tetap dapat dilakukan atau nanti ada ada responnya sesuai, asal WSDL-nya sesuai. Nah, misal ini
servernya di device saya. Nah, untuk percobaan request-nya pakai device-nya Mas Huda. Di sini kita udah nulisin ya. Ini dari endpoint atau linknya ini dari Mas Saiful tadi, dari yang server yang sudah dijalankan. Nah, tadi kita kan ada dua endpoint ya, say hello sama hello. Jadi kita coba hello dulu. Kita pakai metode post. Lalu untuk selanjutnya kita send. Nah, di sini muncul ya respon dari servernya, dari Mas Saiful tadi, muncul di sini. Jadi say hello word from SOAP. Itu. Nah, setelah didemokan tadi Mas Huda juga dari device saya yang sisi server juga kelihatan ini namanya, yang mengakses siapa, klien, dia aksesnya apa, sesuai WSDR-nya, mengaksesnya say hello. Sini dari device saya jadi terlihat tadi yang WSDL yang sesuai dijalankan. Nah, mungkin cukup sekian. Mungkin itu saja dari kelompok kami mengenai implementasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman Dart. Sekian mungkin dari kelompok kami. Bila ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.